Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami beribadah lewat Zoom, bahkan kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami tahu pertahanan kami ketika kami bertahan bersama Tuhan, kami pasti menang, kami pasti menikmati anggur yang manis, kami pasti menikmati kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini hari terakhir Zoom, nanti bertemu kembali di bulan Mei, tapi tenang aja ya. Kalau saya nanti ada libur, ada waktu, saya pasti nanti live ya. Saya pasti akan memberkati. Saya pasti akan ya, mungkin live-nya nanti belum ada pengumuman. Selama saya punya jeda waktu ya, karena doakan saya nanti hari Sabtu ya, anak saya menikah di gereja. Ya, doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, baik-baik semuanya, bahkan nanti sampai pernikahan itu langgeng ya, sampai kakek nenek. Saya butuh bantuan doa kita semua ya. Kita percaya bahwa kesaksian Bu NN itu membukakan satu paradigma kita. Tidak selamanya air mata kita itu akan berlalu hanya dengan sia-sia. Kita percaya ya, saya ketemu Bu NN itu waktu di retreat. Jadi waktu itu benar-benar pergumulan dia begitu berat, bahkan mukanya benar-benar stres. Saya waktu ketemu beliau itu mukanya stres. Ternyata setelah dipulihkan mukanya cantiknya luar biasa ya. Kalau ketemu Bu NN nanti kalau di retreat, saudara bisa kaget. Usianya masih sangat muda sekali, kepala masih 3 ya. Orangnya kecil gitu ya, tinggi gitu ya. Kalau saudara pikir waktu itu benar-benar dia ngalami pemulihan, dan saya tahu suaminya sekarang aktif ya, kalau kita ibadah suaminya ikut, bahkan saya melihat suaminya juga luar biasa, sudah diubah Tuhan. Saudara lihat hal yang nggak mungkin, dari orang yang benci, dari rumah tangga yang benar-benar sudah tidak ada komunikasi, tidak bisa dipulihkan serasa, tapi waktu yang namanya hati kita diubah terlebih dahulu. Saya percaya di retreat itu Bu NN healing. Makanya saya mengajak siapapun yang bergabung ya hari ini malam ini, baik lewat online maupun onsite, yuk gabung. Saya ada satu kesaksian lagi juga yang dipulihkan masalah ekonomi. Dia hari itu ikut retreat, dia pegang rema firman Tuhan dan dia pulang hari ini dia diberkati. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut ya. Saudara hari ini yuk yang bisa ikut retreat, karena di retreat berapa hari ini kita akan healing. Kita akan memperbaiki bagaimana healing secara hati, secara pikiran, dan kita benar-benar akan diperkaya firman. Saudara jangan anggap rugi sesuatu yang diperkaya dengan firman kalau kita mengimani, meremainya, dan kita menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita pasti lihat satu pintu akan membuka banyak pintu. Malam ini saya akan berkhotbah tentang pembalasan di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Walaupun kita hari ini mau balas selingkuh, mau balas ya, kadang-kadang kita berpikir dengan balas selingkuh mungkin suami kita juga akan takut. Ternyata itu tidak akan pernah membawa solusi. Makanya hari ini jangan sampai gara-gara perbuatan jahat orang lain, benih yang saudara tabur itu salah. Akibatnya benih dosa yang saudara tabur gara-gara orang lain yang berbuat salah.
Orang lain menyakiti hidupmu, engkau membalas. Sehingga seharusnya di masa-masa kita disakiti, ini waktunya kita menabur benih karena air mata kesengsaraan kita ditampung, tapi karena kita balas, maka benih kebenaran itu kita ubah. Dari benih yang benar menjadi benihnya iblis. Sehingga kalau benih iblis yang kita tabur, kita pasti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau kita konsisten seperti Bu NN, walaupun mungkin pulang itu tidak langsung suaminya berubah, tapi dia terus konsisten menabur benih dengan benar. Dia tetap belajar untuk mau mengubah hatinya. Dia tidak lagi melakukan pembalasan untuk sakit hati ataupun segala bentuk pembalasan. Disitulah benih kebenaran itu memerdekakan dan memulihkan rumah tangganya. Itu sebabnya yuk kita buka terlebih dahulu. Sebelum buka ayatnya, tadi kemarin saya dengar kesaksian yang bagus ya. Tapi ya kasihan akhirnya. Dia ada seorang ibu yang cerita, Bu Eli, saya ini ada seseorang kenalan Bu Eli. Pada waktu itu, ibu ini bercerita, ya hari itu dia pelayan Tuhan, suaminya juga pelayan Tuhan. Sama-sama pelayanan Tuhan yang aktif dan dipakai Tuhan luar biasa. Suatu kali suaminya selingkuh, ya selingkuhnya juga sesama pelayan Tuhan. Si istri ini karena mengerti firman, dia tidak sakit hati, dia belajar untuk mengampuni. Dan ketika dia berdoa, dia cuma berkatanya juga sederhana, Tuhan, apa yang kau mau atas suamiku dengan perbuatan dosanya. Hari ini aku tidak mengerti, tapi ketika dia belajar untuk mencari kehendak Tuhan, ya hari itu dia juga kaget, ternyata jalan yang terbaik yang Tuhan berikan pada waktu dia melepaskan pengampunan, tiba-tiba suaminya meninggal. Tanpa ada sakit apapun, tiba-tiba meninggal, saudara. Dari situ dia berpikir, iya ya, kadang-kadang hidup manusia ini kalau kita sudah tiarap, yang menyeramkan, yang tampil, itu adalah Tuhan yang hidup. Waktu kita tiarap, kita melepaskan pengampunan, kita ini berkata sama Bapak, Tuhan, aku tidak berhak untuk membalas. Tapi semua itu ada di dalam kehendak-Mu. Jadi waktu suaminya meninggal, dia juga merasa gini, aduh Tuhan kok meninggal ya, agak ada penyesalan juga. Tapi setelah direnung-renungkan, mungkin Tuhan tahu yang terbaik. Itu waktu yang puncak. Mungkin kalau suaminya diberi panjang umur terus, akibatnya suaminya tidak malah bertobat, makin menghambat orang untuk mengenal Kristus. Saya percaya kalau hamba Tuhan, ya begitu ketahuan kedoknya dia selingkuh, bayangin, jemaat ini pasti kabur, saudara. Banyak orang makin kepahitan sama Tuhan karena lihat perbuatan orang yang dihormati, dipercayai, ternyata perbuatannya iblis. Dari situ dia mulai mengerti, ya cuman saya berpikir, ya ini waktu yang puncak kalau sampai suaminya dipanggil. Nah kita lihat hari ini siapa kita yang menjadi korban yang sedang disakiti. Yuk kita lihat apa sih senyatanya kalau Tuhan izinkan orang lain ini lagi hari ini dikeraskan hati. Saudara sudah minta suamimu berubah, istrimu berubah, mertua berubah, ipar berubah. Orang yang menyakiti hidupmu berubah, tapi belum berubah. Senyatanya apa yang sedang Tuhan lakukan? Yuk kita baca di Mazmur 17 ayat 2 sampai 3. Jadi jangan pernah berpikir negatif saat suamimu masih dikeraskan hati untuk menggencet, untuk mempertajam karakter Kristus hari ini. Senyatanya jangan tawar hati, jangan sakit hati ya untuk perbuatan-perbuatan orang-orang yang masih menjengkelkan. Mazmur 17 ayat 2 sampai 3. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Jadi bukan dari kekuatan kita yang bisa datang untuk menghakimi orang-orang yang menyakiti kita. Lihat ya,
bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Jujur hari ini kalau kita disakiti, bisa nggak kita ngomong pada waktu malam? Saya sering ngomong buat kita semua kalau saya khotbah, ingat loh ya, Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya sebelum tidur itu beres-beres hati dulu. Kalau hatimu kotor, berkat itu sulit. Misalnya hari ini tadi barusan dimaki suami, dimaki mertua. Nggak salah Bu Eli, saya dikatai anjing, bodoh, otakmu di mana? Mungkin sekejap kita sakit hati, ya namanya daging pasti jengkel ya. Tapi percayalah hari ini kalau itu sampai terjadi, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu melakukan penghakiman. Seperti firman Tuhan, mulai kita praktek Tuhan daripada mula penghakiman. Dan kalau engkau menguji hatiku malam ini, memeriksanya, aku sudah bersih, aku sudah ngampuni suamiku, aku sudah ngampuni mertuaku, iparku Tuhan. Kalau engkau memeriksanya pada malam, menyelidiki hatiku, maka engkau tidak akan menemui lagi kok kejahatan dalam diriku. Percayalah, kalau ini kita lakukan setiap hari, maka Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Setiap hari percayalah, buka PowerPoint saya, bagaimana orang benar itu saat ujian disakiti, difitnah untuk kebaikannya. Artinya yang pertama, yaitu Tuhan itu ingin melihat, waktu engkau digencet, waktu hidupmu mendapat suami istri yang limited edition, apakah kita tetap berespon benar? Dan Tuhan itu senyatanya kalau ada orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita, masih dikeraskan hati karena dia ingin menguji hati kita setiap hari. Tuhan yang diharapkan yaitu tidak menemui kejahatan. Ada berapa banyak anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, tidak bisa ngampuni. Kalau malam diselidiki hatinya sama Tuhan, dilihat apa yang benar, tidak benar. Diuji hati sampai semua isinya hati, dan Tuhan bukannya tidak menemui kejahatan, malah Tuhan mendapati kejahatannya dengan pikiran-pikiran kita yang merancangkan yang buruk. Mulut kita yang berkata yang buruk tentang orang yang menyakiti hati kita. Itu sebabnya kalau kita kepingin diberkati Tuhan, pada waktu kita tidur, maka hari ini sebelum kita pergi tidur, mulai beres-beres sampah hati. Tuhan, aku tidak mau loh Tuhan, kalau engkau melihat apa yang ada di hatiku, engkau nguji, semuanya aku gagal. Malah di mata Tuhan aku sebagai pembunuh, pendusta, dan aku hidup di dalam gelap seperti 1 Yohanes 2:15, 1 Yohanes 2 ayat 9, 3 ayat 15, dan 4 ayat 20. Itu semua sudah tidak ada lagi. Percayalah, walaupun hidupmu disakiti, tapi kita tidak kehilangan benih. Kita tidak kehilangan upah. Kenapa? Karena benih yang kita tabur itu sudah benar. Sehingga di tengah engkau disakiti hati, justru berkat Tuhan makin melimpah. Karena waktu kita disakiti hati, kita menabur benih di tanah yang subur. Yaitu ketika kita tidak melakukan pembalasan apapun bentuknya. Karena kita tahu bahwa penghakiman itu seluruhnya adalah haknya Tuhan. Amin. Sampai di situ sudah mengerti? Yuk kita lihat yang berikutnya. Mazmur 109 ayat 20 sampai 21. Mungkin kita berpikir, ya,
sulitnya hidup, kalau untuk ngampuni terus Bu Eli keset, enggak apa-apa. Sering kali saya bilang kesetnya Tuhan itu luar biasa. Jadi kesetnya Tuhan itu tetap yang terbaik. Jangan pernah merasa jadi kesetnya Tuhan itu rugi, saudara. Justru itulah yang terbaik. Yuk kita lihat Mazmur 109 ayat 20-21. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan. Nah, pihaknya Tuhan. Pembalasan itu bukan pihaknya kita. Menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata jahat terhadap aku. Mungkin hari ini engkau difitnah teman baik, engkau digosipin, engkau didakwa, sementara engkau tidak bersalah. Hari ini belajarlah untuk berkata, yaitu Tuhan. Daud berkata, semuanya itu dari pihakmu. Aku tidak punya hak sama sekali untuk orang-orang yang menfitnah, mendakwa, dan berkata yang jahat terhadap aku. Bahkan perbuatannya sangat menyakiti hidupku. Mungkin Bu NN hari ini kalau dia tidak melepaskan pengampunan, itu tidak akan terjadi pemulihan yang indahnya luar biasa. Bucin, saudara. Ya, nempel. Kita percaya. Lihat 21, tetapi engkau ya Allah Tuhanku. Lihat ya, kalau kita tahu penghakiman, pembalasan itu haknya Tuhan, maka kita sadar bahwa Tuhan bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Jujur, hari ini kalau kita dikhianati pasangan, kita pasti terluka. Kita pasti sengsara. Kita pasti hari ini miskin kasih sayang. Kita hidup rasanya merana. Orang bilang kasihan deh lu, suamimu hilang, istrimu hilang. Kita jadi bahan pembicaraan orang. Tapi tidak perlu takut. Percayalah, 26, langsung lompat ke 26. 21, 20 dan 21, 22, 26. Tolonglah aku ya Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Mazmur 109 ayat 20 ya sampai 22 kemudian 26. Apa yang Tuhan lakukan? Pembalasan di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Yang pertama, percayalah, kalau semua ada di pihak Tuhan, kita ini tenang aja. Tuhan pasti bertindak sebab namanya. Jangan diragukan. Kalau hari ini engkau terluka, engkau cukup diam saja, ya. Tuhan pasti bertindak atas namanya. Yang kedua, Tuhan akan melepaskan sebab kasih setianya. Tidak akan pernah Tuhan tidak akan bertindak atas penderitaanmu, atas ketidakadilanmu, atas upah ludah di mana fitnah itu terjadi hari-hari ini. Kita ini hari ini hidup di masa yang makin jahat. Orang sudah tidak ada kasih. Orang raja tega akan bermunculan. Tapi sekali lagi kita tetap harus menjadi anak Tuhan dengan identitas sebagai anak Allah yang penuh kasih. Jangan hari ini engkau melihat jahatnya orang lain berbuat jahat. Teganya Bu Eli raja tega. Tapi tetaplah berdiri teguh dengan identitas sebagai anak Allah yang penuh kasih, penuh senyum, walaupun hati ini dikecruti jeruk nipis Bu Eli, saya pasti berusaha untuk penuh senyum sama suami, penuh tertawa, karena saya tahu bahwa penghakiman itu bukan hak saya lagi, tapi haknya Tuhan. Yang kedua, Tuhan melepaskan, pasti. Yang ketiga, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan sesuai dengan kesetiaannya.
Hari ini kita terluka, kita sengsara, kita merasa merana akibat perbuatan jahat orang lain. Sekali lagi, ini waktunya kita menabur benih yang benar. Jangan pusing dengan perbuatan jahat orang lain. Tapi yang perlu kita lakukan hari ini, tetaplah berdiri teguh dengan identitasmu. Siapa identitasmu? Sebagai anak Allah yang penuh kasih. Hari ini kita berdiri dengan tebar pesona atas orang-orang yang jahat kepada kita, maka kita akan melihat Tuhan bertindak, Tuhan melepaskan, Tuhan menolong dan menyelamatkan sesuai dengan kesetiaannya. Jangan berpikir Tuhan tidak adil. Tuhan lagi melipat gandakan upah ketidakadilanmu. Tuhan lagi menambah-nambahkan berkat atas orang-orang yang diperlakukan seperti keset. Yang tidak adil, hakmu dirampas, dicuri, ditusuk dari belakang oleh teman baik. It's okay. Karena ini waktunya Tuhan memberkati saudara yang lagi disakiti, tapi Tuhan tetap akan membela hidup saudara. Dia pasti melepaskan, dia pasti menolong, menyelamatkan. Yuk, apa yang kita lakukan, Bu Eli? Ya, saya ini kagum sama Tuhan. Jujur, kalau saya sering berbicara sama saudara, saya bilang gini, tidak ada jalan lain. Peperangan rohani, orang-orang yang disakiti itu 3. Saudara pasti ingat khotbah saya berulang-ulang. Doa orang benar besar kuasanya, kebaikan akan mengalahkan kejahatan musuhmu, kasihmu akan menutup banyak dosa dan pelanggaran. Saya selalu ngomong ini, ternyata ada ayatnya, saya baru sadar. Yuk kita baca ayatnya di Mazmur 109 ayat 4-5. Mazmur 109 ayat 4-5. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Nah, mental anak Allah yang penuh kasih saat dituduh, difitnah, disakiti, dikhianati, tidak ada jalan lain. Kita tetap harus mendoakan musuh karena kuasa doa orang benar besar kuasanya. Suatu kali musuhmu berubah bukan karena apa-apa, tapi karena kekuatan doa. Waktu kita berdoa, Tuhan, suamiku akan berubah jadi imam yang baik. Di situ percayalah, itu akan digenapi. Memang tidak instan. Karena dia lagi sekolah kehidupan juga. Saudara jangan berpikir ya, kalau kita mendoakan seseorang, begitu kita berdoa, begitu Tuhan bertindak, memang orang yang sakiti kita itu tidak langsung berubah. Karena Tuhan juga masih butuh alat untuk membuat kita juga di sekolah kehidupan. Jadi percayalah, nanti yang kita doakan sekolah kehidupan, kita juga sama-sama. Dua-dua nanti bertobat, yang satu bertobat dari hasil kuasa doa. Lihat berikutnya, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan. Hari ini tidak usah balas jahat, tetap baik. Suatu kali kebaikan kita pasti akan menang atas kejahatannya. Jangan pernah takut ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatannya dengan kebaikan. Percayalah hari ini, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Yang berikutnya, lihat, dan kebencian ganti kasihku. Hari ini kalau engkau dibenci pasangan hidupmu, engkau dibenci orang yang ingin menjatuhkan rumah tanggamu, jangan pernah membalas, tapi berikan kasih. Orang memberikan kasih ya, banyak ibu-ibu tanya, Bu, masa saya harus baik sama pelakor? Enggak. Orang memberikan kasih itu lewat doa, lewat hatimu yang ngampuni, lewat engkau memberkati hidupnya supaya hidupnya kenal Kristus. Itu artinya hari ini 3 hal. Doakan musuh, berbuat baik kepada musuh, kasihi musuh,
ini peperangan yang paling luar biasa. Selama kita hari ini ingin merebut orang yang tersesat, pasangan hidupmu yang lagi buta mata rohaninya, sampai lupa anak istri, raja tega. Mungkin kita berdoa buat orang-orang yang tersesat hari ini. Pastikan dengan doa, kebaikan, dan kasih kita, DKK, maka inilah senjata yang paling ampuh untuk menarik orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan. Orang yang buta mata rohaninya akan terbuka mata rohaninya. Mereka akan melihat kebenaran. Jujur hari ini kalau orang jahat itu bukan karena mereka, tapi karena iblis lagi membutakan mata rohaninya. Kalau orang-orang hari ini, makanya Yesus bilang gini, ampuni Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sementara kita juga sebagai anak Tuhan, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni. Siapapun manusia, mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, tidak ada yang kebal dosa. Semuanya bisa dibutakan oleh iblis kalau dia tidak punya hubungan dan pengenalan akan Allah dengan benar, sehingga iblis bisa menyerang hidupnya. Itu sebabnya hari ini yuk doakan, baik tetap kasihi. Itu bagian kita. Nah, apa yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan pembalas? Lihat ya, hari ini lihat kalau Tuhan nanti bertindak, Tuhan yang akan melepaskan dan menyelamatkan, menolong saudara, ini yang Tuhan lakukan. Mazmur 109 ayat 27 sampai 29. Mazmur 109 ayat 27 sampai 29. Supaya mereka tahu, ya, kita semua harus tahu loh malam ini, bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. 28. Biarlah mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu. Tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Suatu kali musuh kita akan dipermalukan, tapi kita akan bersuka cita. Orang yang sakiti kita bayar harga dipermalukan, sementara kita yang hari ini hanya berdoa, berbuat baik, mengasihi, kita akan menutup semua cerita kehidupan kita dengan sukacita. 29. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian nodah dan berselimutkan malunya sebagai jubah. 3 hal, buka PowerPoint. Kita percaya hari ini yuk, pasti ada sukacita. Waktu kita tidak membalas, itulah senyatanya sukacita yang abadi yang akan kita nikmati. Sampai anak cucu nanti kita akan menikmati apa yang kita tabur. Musuh akan kalah di tangan Tuhan, musuh akan berpakaikan noda, musuh akan berselimutkan malu. Sekali lagi, musuh akan kalah di tangan Tuhan, musuh akan berpakaikan noda, dan musuh akan berselimutkan malu. Saudara dan saya akan berselimutkan sukacita, kebahagiaan, kemenangan yang Tuhan akan lakukan. Jangan takut. Kalau mereka menghadapi bagaimana kita disakiti, senyatanya waktu kita hanya berdoa, kita hanya berbuat baik, kita hanya menabur kasih, senyatanya mereka yang menyakiti kita malam ini sedang menghadapi tangan Tuhan yang kuat. Makanya ngeri benar. Ibrani 10 ayat 31 ya. Ibrani 10 ayat 31 kalau saudara baca. Ngeri benar ya. Makanya kenapa kadang-kadang kita lihat, loh kok mati ya, kok mati. Ya ketika kita sudah tiarap ya, itu benar-benar yang terjadi enggak main-main. Orang yang nyakiti hidup kita, itu akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang kuat.
kita tidak tahu hukumannya apa. Tapi begitu kita baca Ibrani 10 ayat 31, ini ayat yang membuat kita tidak main-main. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ayat 30-nya kita baca terlebih dahulu. Sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan atas orang-orang yang menyakiti hidupmu, atas suamimu yang selingkuh, atas istrimu yang selingkuh. Tuhan berkata, nak, pembalasan itu hakku, aku yang akan menuntutnya nanti, dan lagi Tuhan akan menghakimi. Serem ya saudara, seremnya gini, ada pembalasan, ada tuntutan, ada penghakiman. Dan ayat 31-nya diteguhkan, ngeri benar kalau jatuhnya ke dalam tangan Allah yang hidup. Makanya jangan main-main dengan menyakiti biji mata Allah. Jangan mengusik biji mata Allah yang hari ini. Ya, makanya saya sering ngomong sama suami-suami hati-hati ya. Kalau istrimu dulu engkau pulang terlambat, engkau selingkuh, dia cuma ngomong, dan tapi sejak hari itu dia hanya berdoa, dia hanya tebar pesona, dia menyediakan makanan yang enak-enak. Orang berpikir, Bu Eli tambah merajalela, dipikir saya sabar, ndak menegur, ndak marah. Dia makin nginjek-nginjek. Sekali lagi ini peringatan buat suami-suami atau istri-istri. Kalau pasangan hidupmu sudah tiarap, dia mendoakan, dia berbuat baik, dia mengasihi engkau, maka senyatanya saudara yang jahat yang mengkhianati pasangan hidupmu, engkau sedang menghadapi pembalasan, tuntutan dan penghakiman Tuhan. Bahkan yang terjadi yaitu ngeri benar jatuh di tangan Allah yang hidup. Jadi kita tenang ya, ada tangan Allah yang hidup yang akan membalas, yang menuntut dan akan menghakimi. Sehingga kita hari ini tetaplah rileks. Disakiti tidak usah panas hati. Bu Eli, gemes Bu Eli, tidak usah. Nanti kita kena kanker saudara. Kalau kita jengkel setiap hari, nanti kanker. Makin disakiti lama-lama kankernya nanti makin stadium akhir. Itu sebabnya hari ini sukacita. Toh Tuhan bilang gini, nak, disakiti itu biasa. Disakiti itu indah, disakiti itu pil pahit yang tokcer, mujarab, buat hidupmu berubah serupa dengan aku. Nanti hasilnya sukacita. Tenang, sudahlah. Orang mau sok di atas angin, di atas penderitaanmu, dia tidak akan pernah bahagia. Amin, ya. Jadi musuh akan kalah, musuh akan berpakaian noda dan malu, sementara kita akan berpakaikan dan berselimutkan sukacita, kemenangan, kebahagiaan. Yuk yang terakhir, hasil ketika kita tidak membalas. Mazmur 18, ya kita buka ayat 48 sampai 49. Fran siap-siap satu lagu nanti ya, kita akan berdoa sebelum kita liburan Zoom. Kita mau liburan juga kan, Idul Fitri ini panjang juga. Hati-hati selama liburan perlu berjaga-jaga, terutama urusan hati. Ya, jangan sampai nanti ibu-ibu yang namanya pembantu rumah tangga mudik semua. Saudara capek, tensinya tingkat tinggi, gampang emosi, gampang marah, gampang sensi. Hari ini sudah diberi rem. Ya, kalau di rumah atau liburan nanti bersama suami tercinta, bersama mertua tercinta, bersama ipar, liburan sama-sama, satu rumah sama-sama. Kalau sampai terjadi gesekan, Tuhan sudah siapkan kata kunci. Nggak usah marah, nggak usah bales, nggak usah berbantah. Bales bantah, bales maki, itu nggak perlu. Cukup doakan, cukup tebar pesona, cukup berbuat baik, maka percayalah Tuhan yang akan bertindak, ini yang akan dilakukan.
Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Kita percaya selama nanti liburan ya, kalau saudara berhasil menang atas ujian hati, bukan hanya liburan aja, nanti seterusnya konsisten, maka ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan akan menaklukkan musuh kita, Tuhan akan meninggikan kita di atas musuh, Tuhan akan melepaskan kita dari musuh. Kata-kata yang luar biasa, nanti posisimu yang di bawah keset diangkat tinggi. Musuhmu ada di bawah. Ada kata takluk, itu artinya Tuhan akan menaklukkan. Musuhmu nanti akan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan musuhmu nanti hari ini tidak akan pernah bisa menang atas hidupmu. Karena Tuhan berjanji melepaskan. Siapa yang merasa menjadi keset hari ini, siapa yang merasa hidup tidak adil, suatu kali Tuhan akan meninggikan saudara dan saya melebihi di atas musuh-musuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut. Hal yang terpenting hari ini, jaga hati. Karena kita percaya berkat Tuhan di masa-masa liburan pun Tuhan tetap ingin memberkati saudara yang dicintainya pada waktu tidur. Hari ini sudah mengerti firman, pastikan sebelum tidur, uji hatiku, selidiki hatiku, responku Tuhan. Aku tidak mau didapati ada kejahatan dalam hatiku sepanjang hari ini. Supaya ketika aku tidur, Engkau memberkati yang dicintainya. Aku adalah kecintaanmu ketika aku bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Khususnya aku bisa menjaga hati karena Engkau melihat hati. Amin. Amin saudara. Tetap semangat ya, liburan hari ini sampai nanti pemberitahuan, jangan lagi kehilangan sukacita ya. Mungkin ada yang dibawa, ada seorang ibu gini, Bu, kalau saya liburan tuh sebel. Kenapa? Karena saya tiap kali liburan dibawa mudik ketemu mertua. Mertua saya itu galaknya Bu Eli, anjing herder itu aja kalah kalau menggonggong Bu Eli. Bener-bener saya itu kalau menghadapi mertua Bu Eli, saya itu sampai kurus. Yang namanya liburan itu biasanya orang kan happy. Ini satu rumah sama mertua kayak ketemu anjing herder. Pagi sudah dikongkong-kongkong, bangun-bangun. Sudah harus ini, penuh tata krama. Saya cuma bilang, Bu, enggak apa-apa, anggap ini pelatihan militer. Kalau ibu masih bisa merasa enggak enak, karena ibu meresponi terus, coba mulai jaga hati. Pikirkan aja, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jalani aja, walaupun digonggong-gonggong, doakan Tuhan pakai mulutnya supaya tidak buat untuk maki-maki, untuk memuliakan namamu. Kalau dia jahat, ya kita tetap baik, Ma. Pijeti bila perlu. Saya bilang, aduh Bu Eli, boro-boro pijet Ibu Eli. Lihat mukanya aja nek. Nah, ini tidak lulus. Nanti didapati waktu malam, engkau mau tidur, didapati yang didapati cuman isinya nek. Pikiranmu muak, pikiranmu jengkel, hatimu juga berkata, nek aku lihat mertua, nek aku lihat mertua, sok-sokan. Nah, itu berarti kalau Tuhan mendapati kita tidak lulus. Masih didapati kejahatan dan respon yang tidak benar, hati yang kotor dalam hidup kita. Makanya hari ini jangan mau. Ya, siapa yang ingin mendapat berkat Tuhan yang melimpah, mulai hari ini praktek. Kalau Tuhan melihat hati, Tuhan menyelidiki respon, maka benih-benih ini harus dipertahankan supaya didapati saudara dan saya tidak melakukan kejahatan lagi, tapi hidupmu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jangan pernah membalas, berikan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Yuk Frans, nyanyi satu lagu, kita mau ya, malam ini membersihkan hati malam ini. Jangan pernah kehilangan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini. Kami tahu Tuhan setiap hari kami tidak mau kehilangan berkat Tuhan pada waktu kami tidur. Kalau firman-Mu berkata, Engkau menyelidiki hati, respon, dan kami akan didapati tidak melakukan kejahatan. Maka malam ini, malam yang akan kami lakukan untuk membuang semua sampah sakit hati. Semua sampah-sampah yang membuat hati kami kotor sehingga kami ingin membalas setiap perbuatan jahat. Kami mau melepaskan doa, kebaikan, dan kasih kepada musuh-musuh kami malam ini. Siapapun itu, baik itu suami, istri, anak-anak, ipar, mertua yang mengelukai hidup kami hari-hari ini, menyakiti hidup kami Tuhan. Kami tidak mau bodoh, kami tidak mau berkat kami dicuri oleh iblis. Senyatanya justru masa-masa disakiti adalah masa-masa kami menjara berkatnya Tuhan. Masa-masa di mana ujian hati itu kami lulus didapati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak-Mu setelah selesai Zoom ini, hati mereka dipenuhi oleh sukacita. Hati mereka dipenuhi oleh kasih Bapak. Mereka tidak lagi ada kebencian kepada siapapun, walaupun orang yang menyakiti kami hari ini sepertinya raja tega Tuhan. Tapi biarlah hak itu pembalasan di tangan-Mu. Biar Engkau yang menghakimi mereka. Biar Engkau yang menuntut penghakiman mereka. Biar Engkau yang membalasnya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini. Biarlah setiap kami yang hari ini dengan berbagai macam pergumulan kami sudah mengangkat tangan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu, baik ekonomi, baik saat ini masalah rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, anak-anak, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia Bapak. Engkau juga berkati Bu NN, kami bersyukur atas pemulihan anggur yang manis yang sudah terjadi. Terima kasih buat kemenangan, buat remah, buat berkat yang kami terima malam ini menjadi kekuatan kami Bapak. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua.